Hai, di sistem login kita, yang pertama kita lakukan pengecekan ya, yaitu pengecekan username ya. Dan pada saat kita buat user, itu kita belum periksa kalau username itu tidak boleh sama. Karena nanti kalau username-nya sama, nanti akan membingungkan sistem username yang mana yang sedang login. Jadi seharusnya kita rubah ya di form user, kita harus lakukan pengecekan username tidak boleh sama. Sebenarnya gampangnya kalau kalian setting di database di user dan struktur, dan di bagian username ini kalian bisa kasih unik ya, supaya nanti database yang lakukan pemeriksaan. Tapi kita akan periksa di aplikasi kita ya. Jadi kalian login, kemudian kita ke halaman user. Nah di sini kalau kita tambah user baru dan username-nya di import 1 sampai 8, itu tidak boleh bisa masuk ke sistem. Jadi di admin user dan tambah, Ctrl D. Di sini kita akan lakukan pemeriksaan apakah username-nya sudah ada tidak di dalam database. Jadi kita akan ambil data user ya, dollar user. Oh ini sudah pernah kayaknya kita buat di halaman login. Ini kalian copy, kemudian di paste. Jadi pada saat menambah data user, kita akan ambil data user berdasarkan username di database. Kemudian kita buat kondisi if. Jadi kalau datanya ada, berarti username-nya sudah ada. Kita akan kasih peringatannya, yaitu di sini data gagal ditambahkan. Tapi kalian perlu perjelas untuk warningnya, username sudah digunakan. Dan di save. Sekarang kalau kita tambah dengan username 1 sampai 8, username-nya 1 sampai 8, kalau kita submit ya, sekarang sudah muncul notifikasi ya, data gagal ditambahkan, username sudah digunakan. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, kita submit ya, dia berhasil ya. Oh ini dia tetap masuk ya, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Seharusnya ini tidak boleh masuk. Oh ya, tuh kita buka redirect tuh ya, Ctrl B di helper. Nah di sini kalian perlu tambahkan exit ya, supaya dia keluar dari kondisi ya, if. Jadi pada saat dia kena exit, dia keluar dari kondisi. Script berikutnya itu tidak dijalankan. Jadi ini kita hapus dulu 1 sampai 8. Ini juga ya. Sekarang kita lakukan pengujian kembali. Kita tambahkan username 1 sampai 8. Submit. Data gagal ditambahkan. Kalau kita cancel dan kembali, datanya tidak diinput ya, tidak seperti sebelumnya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya ini datanya berhasil ditambahkan karena username-nya berbeda ya. Kemudian selain kita periksa di halaman tambah data, kalian juga harus periksa di halaman ubah data ya.
Jadi kalian klik ubah. Kita akan mengganti username-nya menjadi 12345678. Seharusnya itu tidak boleh bisa diubah menjadi 1 sampai 8 karena username-nya sudah ada. Jadi di sini kita lakukan pemeriksaan kembali. Kita buat kondisi if, jadi jika username yang diinput oleh user itu tidak sama dengan username yang ada di dalam database, username lama ya. Jadi username yang diinput oleh user itu tidak sama dengan username sebelumnya karena ini ubah data. Berarti kita harus cek dulu di dalam database ada tidak datanya. Kita copy saja dari halaman tambah akhirnya. Dan di paste. Ini kita arahkan saja ke halaman user. Jadi data gagal ditambahkan, username sudah digunakan. Tapi kalau username-nya berbeda, username-nya sama ya. Artinya user itu dia tidak mengganti username-nya. Username-nya tetap. Misalkan begini, saya hanya ganti namanya ya. Dan saya submit. Berarti itu kita tidak lakukan pemeriksaan di username karena dia tidak mengganti username-nya. Tapi kalau saya ganti username-nya 1234578 dan ini sudah ada di database ya, saya submit. Nah ini data gagal ditambahkan, username sudah digunakan ya. Artinya pemeriksaannya sudah berhasil, tidak boleh lagi ada username yang sama. Selanjutnya kita akan fungsikan halaman ini ya. Karena nantinya kalau admin itu dia tidak bisa mengakses halaman user. Jadi nantinya kalau dia mau rubah password atau mau rubah datanya, fotonya, karena dia tidak bisa akses halaman ini, kita buat aktif halaman di top bar ya. Kita buat sebuah menu khusus untuk role admin yang tidak bisa mengakses halaman user. Kalau super admin dia bisa langsung ubah dari sini datanya ya. Ini sudah bisa di close ya. Ctrl B. Kalian kembali ke template, kemudian header ya. LTZ Ctrl B. Nah ini B my profile. Ini kita ganti URL-nya. Kalian cari base URL ya. Nah ini di my profile ini kita ganti URL-nya. Kemudian kita arahkan ke halaman admin / tapi ini jangan kita arahkan ke halaman user karena user itu tidak bisa diakses oleh semua akun. Kalau untuk halaman dashboard itu semua bisa akses ya. Jadi kita arahkan ke halaman dashboard. Kemudian / karena ini profil berarti profil titik php. Kemudian di save. Nah kalau diklik profil refresh ya. My profile sekarang sudah error. Oh ini lebih satu tanda slashnya ya. Ini bisa di delete. Sekarang kita buat profil titik php di folder dashboard. Seperti biasa kalian ambil dari blank ya. Kemudian kita ganti judul halamannya profil. Untuk halaman profil ini kalau di refresh ini kalian klik ulang ya supaya URL-nya diatur ulang.
my profile. Nah, untuk halaman profil ini kita akan membagi dia menjadi dua bagian juga. Nanti di sini foto profilnya dan di sebelah detail dari profil user. Jadi kalian buat dulu row-nya ya, row, tab. Jangan lupa kasih gap ya, gap 3 dan margin bottom 3. Kemudian untuk fotonya titik call strap md strap 3. Ya ini kalian bisa ambil dari sini ya. Nah ini kalian copy dari halaman header, kemudian di paste alt z. Tapi ini jangan rounded circle ya, ini cukup rounded dan kalian kasih kelas W100, artinya width 100% ya. Kalau di refresh, sekarang fotonya sudah muncul, tinggal data-data lainnya. Untuk data-data lainnya kita akan cetak dalam sebuah table ya. Karena ini 3 berarti tinggal 9 titik call md 9. Kalian panggil kelas, buat dulu table ya. Table, kemudian nama kelasnya table juga ya. Dan kita buat langsung tbody. Enter, tr, enter. Kemudian td ya, td ini untuk username. Kemudian td lagi, titik 2. Kemudian td phpe akun username akunnya. Ini akun tidak perlu lagi kita panggil di atas ini ya, karena kita sudah panggil header dan di dalam header itu sudah kita panggil akun ya, variabel akun. Makanya di halaman profil itu tidak perlu lagi kita panggil. Kalau kita refresh sudah muncul ya, tapi ini jaraknya terlalu jauh. Coba kita kasih width ya, width sama dengan titik 2 kutip 2 100. Ini sudah dekat, tapi ini masih terlalu jauh ya. Berarti di titik 2 nya kita kasih width lagi, jadi cukup 5 ya. Artinya ini 100 pixel, ini 5 pixel. Refresh ya, sudah bagus ya. Kemudian untuk ini kalian kasih kelas ya, supaya dia huruf tebal fw bold, dan save. Refresh ya. Sekarang ini tinggal kalian blok, kemudian copy, alt shift bawa. Tapi ini tidak perlu lagi kita buat, cukup kita buat satu kali ya, supaya nantinya kalau kita mau rubah, yang dirubah tuh hanya bagian atas, tidak perlu kita rubah semuanya. Berikutnya itu adalah nama ya. Nama, ini juga nama. Refresh ya, nama, dan copy lagi. Kemudian ini role. Nah, untuk role ini kita sudah berapa kali buat ya. Kita pernah buat lagi di user index ya ini. Jadi sebaiknya yang sering-sering kita ulangi itu sebaiknya kita buat dalam helper ya. Jadi sekarang kita akan buat helper baru, yaitu untuk mencetak data role. Di sini kalian buat function baru, kita namakan saja get role. Kemudian dia harus menerima parameter ya, $param. Supaya kedepannya kalau kita mau
otak-atik, itu kita otak-atiknya di sini. Tidak perlu kita tulis misalkan di sini. Ini kalau kita mau rubah, misalkan untuk admin kita mau rubah jadi operator, berarti kita harus rubah di halaman user, kita rubah lagi di halaman header, kita rubah lagi di halaman profil, itu banyak ya kalau kita mau rubah. Makanya kita perlu buatkan dalam helper. Jadi kedepannya kalau adminnya mau diganti jadi operator namanya, kita hanya rubah di sini. Jadi if jika parameter yang dikirim itu sama dengan 1, return super admin. Kemudian kalau dia keluar dari if-nya, berarti return admin. Karena kita hanya punya 2 buah role. Tapi kalau kita punya lebih dari 2 buah role, kalian bisa tambahkan kondisi if ya. Misalkan kalau 2 operator, tapi karena hanya 2, kalian tidak perlu pakai else ya. Ini get role, kita bisa simpan di halaman profil. Akun role. Kemudian kita bungkus dengan function yang tadi kita buat ya, get role. Kalau kita refresh, ya, sudah berhasil dipanggil, dan ini sudah kita buat lebih dinamis ya. Jadi ini perlu kita ubah lagi di halaman index sini. Ini tidak dibutuhkan, jadi bisa di delete. Jangan lupa ini dibungkus ya, dibungkus dengan get role. Jadi di halaman user index sudah berhasil juga, tinggal di sini. Ctrl B berarti dia ada di template header ya. Ctrl B kembali. Ya ini. Kita bungkus dengan function get role. Ini sudah bisa di delete. Dan di refresh. Ya, sudah berubah ya. Misalkan kedepannya kita rubah super admin jadi master admin. Kalau kita refresh, dia otomatis berubah semuanya ya. Master admin, sini juga master admin. Makanya dia lebih dinamis ya. Super admin. Kemudian kita buat yang kedua ya, yaitu akun setting. Ini kita arahkan ke mana tadi ya? Nah ini kalian copy. Kita ganti nih. Kita arahkan ke ubah ya, dashboard, ubah titik php. Untuk help ini bisa kalian delete ya. Jadi kalau kita refresh, ya, klik, ya dia sudah mengarahkan ke ubah ya. Sekarang kita buat ini halaman ubah. Ini bisa di close semuanya. Kemudian Ctrl B. New file ubah titik php. Untuk halaman ubahnya itu kalian bisa ambil dari user ubah ya, karena dia sama ya. Dan di save dan refresh. Oh ini jangan gunakan user ya, karena kita sudah panggil akun ya di dalam header, makanya ini perlu kita hapus untuk ID dan user, karena ID-nya itu tidak ada dikirim di atas ya. ID-nya itu diambil dari session. Tapi karena sudah pernah kita buat di header di sini ya, akun, makanya sekarang kita ganti nama variabelnya yang tadi $user menjadi $akun. Ini bisa di delete.
Atau kalau mau gampangnya, dolar user sama dengan dolar akun. Kita refresh ya, supaya kita tidak perlu lagi rubah semua parameternya ya. Yang kita rubah sekarang adalah ini untuk redirect to. Jadi kalau dia berhasil atau gagal, kita arahkan ke halaman dashboard ya. Admin/dashboard. Jangan arahkan ke halaman user, karena tidak semua akun itu bisa mengakses halaman user. Admin/dashboard. Ini juga ya admin/dashboard. Ini juga admin/dashboard. Ini bisa di delete dan di save dan refresh. Jadi kalau saya ganti namanya Brandon Lee, kita submit, ya, good job ya, dia beralih ke halaman dashboard. Tapi ada yang saya lupa tadi, ganti di bagian sini ya. Kalau cancel dia lari ke halaman user. Jadi juga kita arahkan ke halaman dashboard. Admin/dashboard dan save dan refresh. Yang terakhir kita akan pasang security-nya ya. Jadi ini coba kalian copy linknya dan kita paste di browser ya, browser yang lain yang belum login, dan enter. Nah, ini dia berhasil masuk ke dalam aplikasi kita ya. Meskipun tampilannya error, tapi dia berhasil masuk. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi kita bukan buat security di helper ya. Di bagian bawah, kalian tambahkan fungsi baru, function check login. Jadi pada saat user berhasil login, dia akan diberikan ini ya, session ID user dan juga session role. Jadi kita akan periksa ini. If jika tidak ada session ID user, berarti orang yang mengunjungi aplikasi ini itu belum login. Kalau belum ada, kita tendang keluar. Jangan lupa titik koma ya. Sekarang kalau saya refresh, seharusnya dia tendang keluar ya, ke halaman login. Kalau kita refresh, oh kita belum melakukan pemeriksaan. Ini kalian copy. Ini kita periksa di semua halaman. Kalau di semua halaman, kalian cukup simpan di dalam template dan header. PHP tab, kemudian paste. Kalau di refresh, ya, sekarang dia tendang keluar ya, ke halaman login. Meskipun kita akses user, ya, dia tetap tendang keluar ya, ke halaman login. Sekarang kalau dia berhasil login, tapi dia bukan admin ya, dia bukan super admin, tapi dia admin. Ya, seharusnya ini halaman user, dia tidak boleh bisa mengaksesnya. Jadi kita buat lagi helper baru. Function check super admin. Kalau super admin, ini kalian copy. Di sini yang diperiksa itu adalah ini ya, role-nya. Jadi session role. Ini hapus tanda serunya ya. Jadi jika session role-nya tidak sama dengan 1, tapi kalau di sini jangan kalian tendang keluar. Ini kita kasih notifikasi ya.
session gagal. Anda tidak memiliki akses. Kemudian kita tendang ke halaman dashboard, karena dia hanya tidak memiliki akses tapi sudah login. Save. Sekarang kita lakukan pemeriksaan di halaman user ya, index. Di atas PHP tab, cek superadmin. Jadi kalau saya akses halaman user, ya, saya ditendang keluar karena saya tidak berhak mengakses halaman user. Tapi kalau superadmin, ya superadmin baik-baik saja ya. Selanjutnya kita akan hilangkan menu user kalau dia bukan superadmin. Ini kan masih tampil ya. Kalau untuk hilangkan, dia ada di header ya. Ini kalian bisa copy ya. Sekarang kita ke header, kita cari menu user, Ctrl B, kita cari menunya user. Nah, ini buka tag PHP tab, kemudian paste tadi yang kalian copy. Jadi menu ini hanya bisa diakses jika role-nya sama dengan 1 atau dia adalah super admin. PHP tab and if, tutup if-nya ya. Oh, ini titik 2. Save dan refresh. Ya, halaman usernya sudah hilang untuk admin, tapi kalau admin dia masih muncul ya. Tapi ini saya lupa juga periksa ya. Untuk halaman user, kalian harus periksa di setiap halamannya, baik halaman tambah, kemudian halaman ubah juga, dan terakhir di halaman hapus. Ini di paste ya. Ini tidak perlu pakai tag PHP. Jangan lupa titik komanya. Sekarang aplikasi kita sudah aman ya, hanya bisa diakses oleh user yang sudah login. Kalau kalian klik halaman tambah, kemudian di copy dan paste, enter, ya dia tendang juga keluar ya. Anda tidak memiliki akses. Jadi untuk materi template admin ini sudah selesai. Dan ini nantinya yang akan kalian gunakan untuk tugas UAS. Sekian.